Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tahu syariat, kita harus tahu syaratnya. Sebelum kita melangkah, kita harus tahu ilmunya. Ya, kita harus tahu ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Jangan sampai poligami tapi nggak punya ilmu. Ya, minta terus ke istri. Wah istriku, poligami dong, aku bolehkan dong, katanya. Ilmunya nggak punya. Nah, merengek-rengek minta ke istri, ilmunya nggak punya. Kalau orang melakukan poligami tanpa ilmu, akan didapati kezaliman, kejanggalan, nah, ketidakadilan, pasti dan pasti. Nah, pasti dan pasti. Barakallahu fiik. Maka poligami itu harus ada syaratnya yang perlu kita datangi, sehingga apa? Tidak bermudah-mudahan terjatuh dalam perceraian, kekerasan, penganiayaan, penelantaran anak. Makanya syariat itu penting dengan ilmunya yang lengkap, agar apa? Agar orang itu menjalankan ibadah semua di atas rambu-rambunya. Nah, dan syariat agama ini sekali lagi di tengah. Masalah poligami juga di tengah. Biar nggak ekstrem kanan, biar nggak ekstrem kiri, lakukan syariat poligami ini di atas syarat-syaratnya. Ya, di atas syarat-syaratnya. Syarat poligami yang pertama adalah al-qudrah al-maliyah. Kemampuan harta itu ada. Ya. Jangan modal dengkul saja, modal nafsu saja, langsung terabas sana terabas sini. Nah, qudrah maliyah, bayar mahar lo, sekarang butuh duit. Mahar itu butuh. Dan memang sebaik-baik mahar adalah yang paling murah. Tapi murah-murahnya butuh. Ya, ada juga walimah. Ya, belum lagi ada mengadakan acara di zaman sekarang butuh biaya besar. Apalagi di Jabodetabek. Biaya yang sangat besar. Nah, maka qudrah maliyah itu penting. Ya, tetapi ini bukan mutlak. Karena apa? Rizki di tangan Allah. Tetapi mahar butuh duit. Ya. Al-fulus laisa kullu syai', walakin kullu syai' yahtaj ila al-fulus. Ya. Money it's not everything, but everything needs money. Ya. Uang bukan segala-galanya, tapi kita butuh duit. Nah, itu penting. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua, al-qudrah al-badaniyah. Kemampuan fisik. Orang punya kencing manis, permisi akramakumullah, biasanya dia nggak understand, ya. Dia biasanya nggak mampu untuk melakukan hubungan intim, permisi, impoten. Orang yang kencing manis, ya, rata-rata impoten. Ini contoh kasus saja. Satu istri saja nggak bisa dilayani, satu istri saja nggak dipuasin, mau nambah istri yang lain, berarti 2 orang bakal dizalimi. Maka ini nggak pantas untuk poligami. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu al-qudrah 'alal 'adl. Kemampuan untuk berbuat adil. Kemampuan untuk berbuat adil. Maka ini penting rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya nggak bisa berbuat adil, ya sudah, jangan poligami. Dan adil di sini bukanlah adil dalam perkara hati, bukanlah adil dalam perkara cinta. Ya, Rasulullah istrinya 9, tapi Rasulullah paling condong hatinya kepada siapa? Aisyah. Rasulullah masalah cinta nggak bisa adil. Ya, wa qulubuna bainal asabi min asabiir rahman. Hati kita ini ada di jari, antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan kapan saja. Maka yang memiliki hati itu Allah. Dan masalah cinta kita nggak bisa adil, nggak bisa adil antara istri satu, istri dua, istri yang berikutnya, nggak bisa adil. Untuk apa? Untuk masalah cinta. Saya lebih cinta kepada si fulana. Kenapa?
layanannya Masya Allah. Ya. Saya cinta kepada si fulana. Kenapa? Lebih cantik katanya. Nah, wah itu fitrah. Fitrahnya manusia. Maka kalau ada kaum wanita mengatakan, Mas, saya yakin kamu gak akan bisa adil di antara istri-istri kamu nanti. Jadi jangan poligami, Mas. Mustahil adil itu. Iya, mustahil masalah cinta adil, mustahil. Tapi adil yang dimaukan dalam syarat poligami bukanlah adil masalah hati, bukan adil masalah cinta. Tapi dalam 4 perkara, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi Syekhuna rahimahullah. Mereka menyebutkan di antaranya 4 hal ini. Adil yang dimaksudkan di sini adalah adil dalam perkara tempat tinggal. Ya. Kalau satu istrinya di klaster mewah, satu istrinya di rumah yang pas-pasan, jangan dong. Ini berarti nggak adil. Nggak adil. Lihat Rasulullah dijuluki Ashabul Hujurat, yang punya kamar-kamar, 9 kamar. Ada miniatur di Madinah itu rumah-rumah Rasulullah. Lihat, sama kamarnya Rasulullah, istri 1, 2, 3, sama. Makanya Rasul dijuluki apa? Ashabul Hujurat, yang punya kamar-kamar. Ya, nggak harus punya rumah. Kalau ceritanya punya rumah, yang poligami orang kaya saja nanti. Nah, maka bisa kamar walaupun hanya kamar-kamar. Barakallahu fik. Nah, kemudian adil berikutnya dalam perkara nafkah. Ya, dalam perkara nafkah harus yang sama. Nah, sama itu bukan sama mutlak. Lihat, istri pertama anaknya 9. Istri kedua anaknya cuma 1. Adil di sini bukan ini 1 juta, ini 1 juta, bukan. Tapi sesuai kebutuhan dia. Anak istri pertama dengan anak 9 berarti yang pantas berapa? Istri kedua anaknya cuma 2, berarti yang pantas itu berapa? Ini adil yang dimaksudkan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adil dalam perkara pakaian. Pakaiannya harus adil dong. Ya. Kalau ini yang mahal, yang sini juga mahal. Nah, sandal juga termasuk pakaian. Kemudian yang keempat, adil dalam perkara al-mabit, yaitu bermalam. Kalau istri pertama 1 malam, istri kedua 1 malam juga. Kalau ini 2 malam, ini 2 malam. Kalau istrinya 4, 2 malam, 2 malam, 2 malam, 2 malam. Kalau lagi sakit, ya, suami lagi sakit, yang sana harusnya dapat, tinggal dicatat di dinding. Saya nanti mengqadha istri yang ini. Loh iya harus. Ada jatah qadhanya. Ya. Tapi tidak harus. Artinya bermalam, Mas, kamu permisi ya. Kamu semalam di istri tertua. Main berapa kali kamu, Mas? Ya. Saya mau dong, sama dong. Enggak, bukan itu maksudnya, bermalam. Bukan masalah jumlah. Bermalam. Ya, permisi ya, agak vulgar tapi penting untuk disampaikan. Rahiman wa rahimakumullah, ini adil yang dimaksudkan, ya. Adil yang dimaksudkan. Kalau nggak bisa adil, fawahidah. Ya. Cukup 1 saja. Kalau khawatir dolim, 1, jangan coba-coba nambah. 1 kalau khawatir dolim. Ya, memang asalnya ayat yang menunjukkan syariat poligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, wa thulatha wa ruba'. Coba disebutkan, nikahilah kaum wanita yang baik-baik. Berapa? 2, 3, 4. Gak disebutin 1. Nah, sebagian ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullah berpendapat poligami hukumnya wajib dari ayat ini. Wah, ini kalau yang otaknya otak poligami langsung jadikan dalil nih. Nah, barakallahu fikum. Rahimahullah demikian. Kalau nggak mampu cukup 1. Allah ta'ulu. Ya. Kemudian rahimahullah, ingat, kalau orang nggak adil, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Imam yaitu Al-Hakim, juga berdasarkan jalan ini dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih disahkan Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana 'inda rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa yaumul qiyamah wa syiqquhu saqit." Ya, jikalau ada seorang lelaki punya 2 istri, cuma 2 ini, belum 3, belum 4, punya 2 istri dan dia nggak adil
antara keduanya, maka didatangkan di hari kiamat di padang mahsyar dan badan dia miring. Bayangkan. Naudzubillah. Ya, nanti ada jamaah riyad ketemu jamaah yang lainnya. Loh, Pak, kok miring Pak badan kamu Pak? Kenapa? Saya punya istri 2. Loh, setahu saya 1. Iya, siri, sembunyi-sembunyi saya. Ternyata saya nggak adil. Makanya Bapak hati-hati. Orang yang nikah siri kebanyakannya nggak adil. Mau bagi-bagi waktu sembunyi-sembunyi, nyuri-nyuri waktu. Mau bagi-bagi duitnya sembunyi-sembunyi. Loh Mas, harusnya gaji kamu sebulan 10 juta, kok tiba-tiba cuma 7 juta? Oh, yang 3 juta kemana ya? Nah, bohong akhirnya. Makanya as-sarahah rahah. Terus orang itu bikin hati tenang. Ngomong aja, Dek, aku sudah poligami 1 tahun yang lalu. Nah, nggak usah sembunyi-sembunyi. Nah, itu penting. Terus terang dari awal lebih bagus daripada sembunyi-sembunyi. Banyak kezaliman yang akan terjadi. Rahimana rahimakumullah jami'an. Ini ya yang perlu kita fahami. Kemudian rahimana rahimakumullah, syarat keberapa sekarang? Syarat yang keberapa? Syarat yang keempat, barakallahu fik. Syarat yang 6. Ini adil, ini penting. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ketiga, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kalian takut gak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja. Cukup 1 saja. Kemudian Allah melanjutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 ini, dzalika adna alla ta'ulu. Dan yang demikian itu lebih dekat kepada apa? Tidak berbuat aniaya. Kalau takut gak bisa adil, 1 saja, maka yang ini lebih dekat untuk apa? Tidak melakukan perbuatan aniaya. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keempat, sabar. Itu penting. Kalau Anda pemarah, potensi namanya 1 istri sama 2 istri beda. 1 istri aja sudah sabarnya sudah Masya Allah, keluar semua, udah sampai puncak-puncaknya, udah sampai puncak-puncaknya sabar. Mau tambah istri, mau tambah masalah lagi. Nah, makanya harus punya jiwa yang sabar. Orang poligami harus punya jiwa yang sabar. 1 kepala, 2 kepala beda. Maka ketika dia punya 2 kepala, sabar dia porsinya bisa dinaikkan. Ya, ketika 1 bertengkar dengan masalah ini, apa? Dia bisa sabar menahan amarah untuk tidak bermudah-mudahan mengucapkan kata cerai kepada salah satu dari istrinya. Dan syarat yang terakhir, ya, syarat yang kelima adalah as-sadr al-wasi', berdada lebar. Berdada lebar itu penting. Dada lebar itu penting. Sehingga apa? Legowo ketika menghadapi perselisihan di antara istri-istrinya. Ya, tidak bermudah-mudahan untuk marah, apalagi memukul, apalagi mengucapkan kata cerai. Nah, karena kata cerai seorang laki ini sudah dianggap. Lain kalau si istri minta cerai. Nah, laki-laki kalau sudah mengucapkan kata cerai sangat berbahaya. Langsung ketika itu langsung putus. Nah, barakallahu fikum.